tidak terduga. Ketika momen Hari Raya Idul Adha yang harusnya dirayakan dengan penuh sukacita dan berbagi kepada yang membutuhkan, justru berakhir ricuh dan penuh dengan perdebatan serta tangis dari Dewi Persik. Ya, hal ini bermula ketika DP melangsungkan sesi live di akun Instagramnya terkait sapi kurban miliknya yang dianggap bermasalah. Melangsungkan proses mediasi dengan tegang, seperti apa emosi DP yang tidak terbendung karena merasa mendapatkan komunikasi yang tidak baik dari Ketua RT. Dan seperti apa momen saat DP mendapat teriakan dukungan dari warga sekitar atas masalah yang dihadapi olehnya. Menjalani proses mediasi dan menemui jalan buntu. Seperti apa klarifikasi dari Ketua RT atas kegaduhan yang terjadi hingga mendapatkan atensi dari masyarakat sekitar. Lalu, apa harapan Ketua RT atas apa yang sudah terjadi? Dan benarkah Ketua RT pun tetap menginginkan adanya perdamaian dengan Dewi Persik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menegangkan. Bapak itu bapak marah-marah harusnya. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomong ke dia. Ngayomi kamu tuh RT. Ya, seperti itulah momen tidak terduga yang terjadi saat Dewi Persik menjalani mediasi antara dirinya dengan Ketua RT setempat terkait kasus sapi kurban miliknya. Tidak berjalan mulus hingga diputuskan untuk menjalani mediasi. Perdebatan panas antara kedua belah pihak pun terjadi hingga akhirnya air mata kekecewaan dari DP pun mengalir deras. Secara eksklusif, seperti inilah detik-detik menegangkan Dewi Persik saat melakukan mediasi dengan pihak Ketua RT. Iya sayang. Ini kita mau Mundur. Biar lewat dulu. Iya. Ini lepasnya di sini. Mediasi dulu, ikutin ini aja. Mediasi dulu. Ikutin itu. Bukan masalah mengiyakan sikapnya. Ibu Dewi. Kita dulu bahwa sikapnya Anda Ada di situ nggak posisinya? bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Saya pelaku, Mas. Kan kamu loh, walaupun Anda itu pelaku, kamu itu idealnya siapa di sini? Orang yang kita pilih untuk sebagai RT. Jadi harus bisa bijak, bukan segala sesuatu dengan sikapi dengan tidak bijak. Anda di sini aja tidak mau mendengar. Ini adalah warga Anda. Saya merasa tersinggung karena menerima perlakuan yang tidak baik. Saya punya niat baik di mana tiap tahun yang saya lakukan memberikan daging atau sembako buat warga-warga saya, saudara-saudara saya. Walaupun dari door to door. Karena saya baru pulang dari kalau kita kalau jam 7 bisa dilepas. Apalagi bapak ini laki-laki. Pantas gak seorang bapak yang kita anggap sebagai RT bapak marah-marah? Masjid bukan tempat berak sapi, saudara. Bapak, masjid punya umum. Dulu, udah. Masjid punya umum bukan punya bapak. Ibu Dewi. Orang saya berusaha dengan Pak Ustadz, kok kamu yang marah-marah? Pak Ustadznya jangan masalah kok. Sudah gini. Kok Anda yang marah-marah? Gini. Saya marah karena saya dididik. Ya bapak itu bapak, bukan marah-marah harusnya. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomong ke dia. Ngayomi kamu tuh RT. Bisa lihat kan? Ibu. Dari sini kita bisa lihat RT kita kayak apa. Dari sini kita bisa lihat RT kita kayak apa. Bener gak RT kayak begini dipilih? Hah?
Pada akhirnya, suasana mediasi pun sudah tidak lagi kondusif dan mengakibatkan mediasi tersebut berakhir tanpa ada jalan musyawarah. DP yang merasa kecewa akhirnya meninggalkan mediasi tersebut dan menuju rumahnya. Namun, tidak disangka, warga sekitar kediamannya pun justru memberikan dukungan untuknya dan berteriak agar tetap kuat dan tegar untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi. Dan tidak lama kemudian, DP pun menjelaskan kronologis mediasi yang berakhir deadlock hingga ia pun meneteskan air matanya. Saya punya niat baik, Pak. Dari kapan 5 tahun saya buat warga semua. Gak ada saya buat warga yang gimana-gimana. Tanya sama warga. Warga saya. Semua untuk warga di sini niat saya tuh baik loh. Niat saya tuh baik, nggak ada unsur politik ataupun apa, dan itu sudah saya lakukan 5 tahun. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu, yang memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini tuh peraturannya adalah, kalau memberikan sembako atau memberikan daging, itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri terus bagi sendiri, itu tidak boleh. Makanya itu yang dijelaskan. Dan ini salah pahamnya adalah, saya itu kenapa kok nggak langsung aja dikasih alamatnya. Saya tuh teleponan langsung sama orang Brebesnya, sama orang yang jual sapi, itu saya. Jadi nggak mungkin saya bilang bukan Dewi Persik. Orang saya ngomong itu Dewi Persik yang harusnya 170, dia kasih diskon 140 ke saya ceritanya. Ini saya Pak, biasalah namanya dagang-dagangan beli sapi, pasti teman-teman tahu kan kayak gimana. Ya udah cuma sebatas itu, saya memang tidak kasih alamat rumah saya. Saya kasih alamatnya masjid sebelakang rumah aja ya Pak, biar nanti berhubungan dengan Pak Ustadz. Nah itu poinnya. Setelah itu, nanti akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya, itu doang. Nah, tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya, dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan, dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia, tidak ada sama sekali. Terus ketika saya tuh live dan akhirnya saya memberikan caption, karena di situ banyak sekali yang berkomentar tentang politik-politik. Akhirnya saya bilang, bertetangga apa di captionnya, malah IG-nya biar saya nggak salah ya, captionnya ibu kan itu akhirnya di playingin victimi, kenapa nyolek Panis? Loh saya kan memang benar bertetangga. Nah saya tulis di sini seperti ini, apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan, itu doang. Terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh, politik apa? Orang saya dari dulu mungkin kalau tanya sama warga nggak ada politik-politik, dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami, itu nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, sampai tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan di Pak RT. Pak RT dia bilang, dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak, Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Dewi Persik memang sudah terlanjur kecewa kepada ketua RT, baik saat mediasi maupun saat kejadian awal masalah ini. Namun, di lain sisi, pihak ketua RT pun memiliki sudut pandangnya sendiri dan menjelaskan jika apa yang diutarakan DP tidaklah benar.
Lalu, seperti apa penjelasan sebenarnya dari Ketua RT atas masalah ini? Dan bagaimana Ketua RT menjelaskan jalannya mediasi sehingga mengalami kebuntuan? Jadi saya jam 9, jam 9:30 saya tetap datang ke sini. Saya ketemu orang-orang masjid. Saya bilang kalau DKM menaik masjid. Tiba-tiba Bang, Bu Dewi Persik, menurut informasi Ustaz Kutubi mau menyalurkan hewan korbannya di sini, mau motong hewan korbannya di sini. Ya silakan, dia bilang gitu kan. Nah, udah selang 15 menit nggak nyampe kali, dia datang turunin sapinya. Sapi saya turunin. Ada berapa banyak sapinya, Pak? Ada berapa? Satu ekor kambing, 1 ekor kambing. Ya, saya bawa ke sana kan. Gitu. Sebenarnya saya belum menerima hari itu kambing korban atau sapi korban. Kenapa? Mengingat biaya, saya harus menjaga sapi-sapi itu, saya harus mengeluarkan, ya kan? Nah, tiba-tiba saya dapat informasi bahwa sapi itu mau diambil kembali. Ketika mau diambil kembali, ya silakan, saya bilang. Ya Pak, saya mau ambil, ya nggak tahu Ibu mau potong di mana. Tapi yang jelas nanti dagingnya mau kita serahkan di sini juga. Sapi itu tidak dijelaskan kepada saya. Sapi itu berupa titipan atau apa gitu. Karena diserahkan kepada saya sebagai warga yang baik menyerahkan ke DKM masjid dong. Setelah menjelaskan kronologis kejadian antara dirinya dengan DP, Ketua RT setempat pun juga mengatakan jika dirinya tidak ingin ada keributan dengan DP. Lalu, seperti apakah harapan Ketua RT atas apa yang sudah terjadi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menangnya adalah hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Silet. Silet Award luar biasa. 1 dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI. Kekisruhan yang terjadi antara Dewi Persik dengan Ketua RT di kediamannya membuat kedua belah pihak pun menjelaskan kronologi sebenarnya dari versi masing-masing. Lalu, apa harapan Ketua RT atas apa yang sudah terjadi? Dan benarkah Ketua RT pun tetap menginginkan adanya perdamaian dengan Dewi Persik? Lalu seperti apa cara Ketua RT setempat menyelesaikan masalah ini? Saya pengennya ada selesai, saya nggak mau. Saya orang yang senang dengan damai. Makanya Mbak berapa hari di sini pernah nggak saya ngeluarin statement? Karena saya nggak mau salah. Saya nggak pernah mengcounter, sorry, ya kan? Pernah nggak ada saya mengcounter? Karena dia yang memulai, biar dia yang memulai juga. Dia yang mengakhiri, jangan saya lagi. Jangan tanya saya kalau urusan itu ya. Dan tadi sebetulnya udah ketemu titiknya bahwa ada miskomunikasi dan ketika udah ketemu seharusnya karena saya sebagai penengah tuh sudah dalam tahapan ya kedua belah pihak minta maaf gitu lah ya. Proses mediasi yang gagal dan tidak sesuai rencana membuat DP pun merasa sangat kecewa. Selain itu, DP pun juga merasa jika dirinya tidak diayomi dengan baik oleh Ketua RT kediamannya.
dan tidak menerima niat baiknya untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha. Satu, dianya siapa? Kalau memang dia sadar bahwa dia RT, harusnya kita dirangkul sebagai warga. Harusnya kita dibina sebagai warga. Harusnya kita diayomi sebagai warga. Lalu berbicara mengenai masjid. Ada salah apa dengan masjid? Masjid punya umat. Saya sebagai warga muslim yang memang kebetulan ada halangan. Hanya beberapa jam saya minta tolong kepada RT saya. Salah. Bukan seharian loh Mbak. Cuma beberapa jam, bentar lagi saya pulang dari syuting saya ambil Pak Ustadz. Salah tidak? Kita mau minta tolong sama siapa kalau nggak ke RT atau ke RW-nya? Masa mau minta tolong ke polisi? Orang saya rencananya di sini kan, saya bertetangga, rukun antar tetangga, nggak ada salahnya. Kasarnya ini, saya datang nih, dititipin di tetangga sebelah. Emang tetangga sebelah penitipan barang kan sesama warga harus saling membantu, bertenggang rasa. Apalagi saya ngomongnya sama Pak Ustadz, di mana sapinya itu buat masyarakat, buat warga. Terus kenapa dibilang ini bukan tempat penitipan? Kok sewot? Kan saya tidak minta tolong sama Pak RT loh, saya minta tolong sama Pak Ustadz. Di balik permasalahan ini, nyatanya DP pun tetap membagikan daging kurbannya kepada masyarakat di sekitar. Lantas, seperti inilah bentuk terima kasih warga atas kebaikan hati DP. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2023. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Saksikan Silet Awards. Silet Awards. Silet Awards. 1 dekade. Hanya di RCTI. Di balik permasalahan ini, rupanya DP pun tetap ada keinginannya untuk memberikan sapi kurban miliknya kepada masyarakat sekitar kediamannya. Ya, masyarakat sekitar yang mendapatkan daging kurban dari DP pun juga berterima kasih atas kebaikan hati DP meski tengah dirundung masalah. Dipotong-potongin, udah siap dari situ, tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan. Alhamdulillah itu, bersyukur ya Allah, mudah-mudahan Mami DP rezekinya bertambah, ya kan gitu aja. Panjang umur, sehat, sukses selalu gitu. Soalnya selalu kan sembako apapun kan di sini aku juga pernah, aku selalu dapat. Ya terima kasih gitu ya, udah mau bagi-bagi gitu. Dia setiap tahunnya begitu. Doakan kuat iman, panjang umur, sehat walafiat, terus aja berjalan seperti gimana maknanya perjalanan Ibu DP. Nah gitu. Memang dari komentar YouTube sana sini Instagram banyak yang cerita ini itu. Tapi karena saya mah kan belum tahu semuanya. Mau janda, saya juga janda kok. Banyak yang komentarin saya gini gitu. Tapi karena karakter masing-masing, Ibu DP harus berkuat. Itu ujian dari Allah lah. Silet Awards 2023. Ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Terima kasih Silet. Terima kasih. Terima kasih untuk RCTI dan Silet. 1 dekade Silet Awards 2023. Hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan Silet Award. Silet Awards 1 dekade. 1 dekade. Hanya di RCTI.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.